Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya pertemuan kita adalah membahas sedikit tentang hukum kolom dengan contoh soal dan pembahasannya. Hukum kolom sebagaimana yang sudah kita ketahui bunyinya adalah besar gaya tarik menarik atau tolak menolak antara dua benda yang bermuatan listrik berbanding lurus dengan muatan masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda tersebut. Sifat muatan listrik berinteraksi satu dengan yang lain kalau dia sejenis, muatan yang sejenis akan terjadi gaya tolak menolak seperti gambar ini. Gaya tolak menolak antara dua muatan yang sejenis, gaya kolom namanya, gaya listrik. Kalau dia tidak sejenis, muatan negatif dan muatan positif, maka terjadi gaya kolom yang sifatnya akan tarik menarik seperti pada gambar ini. Jadi perlu dipahami penggunaan gaya kolom itu disesuaikan dengan aturan main yang ada dalam arah atau yang berhubungan dengan vektor. Kita lihat sedikit materi yang akan menyatakan tentang hukum kolom yang berinteraksi satu dengan yang lain berikut ini. Pernyataan Charles Augustin de Coulomb yang akhirnya dikenal dengan hukum kolom memiliki persamaan yang sesuai dengan bunyi hukum kolom yang tadi sudah kita lihat, bahwa gaya kolom itu besarnya adalah sebanding dengan tetapan K kali jumlah dua muatan perkalian dua muatan dibagi jarak kuadrat antara kedua muatan. K itu nilainya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat. Untuk untuk unsur atau materi atau muatan yang berinteraksi satu dengan yang lain di gambar ini, lebih dari dua muatan, seperti gambar ini adalah Q1, Q2 dan Q3, ada tiga muatan yang berinteraksi yang terpisah masing-masing pada jarak R. Maka untuk menentukan berapa gaya kolom antara masing-masing muatan, kita bisa menentukan dengan penjumlahan vektor sederhana. Kalau kita mau mencari misalnya muatan Q3 mengalami gaya kolom sebesar berapa yang terjadi, maka kita bisa menghitung total gaya yang terjadi pada muatan 1 dan muatan 2 seperti pada persamaan ini. Dan total gaya yang terjadi bisa kita rubah dengan menggunakan hukum kolom seperti ini. Yang terjadi pada muatan Q3 atau salah satu muatan yang ada pada tiga muatan ini. Untuk muatan yang membentuk garis lurus, mungkin kita bisa hitung dengan persamaan ini, tapi yang tidak membentuk garis lurus seperti pada gambar ini, dengan tiga muatan yang berinteraksi tetapi tidak membentuk garis lurus atau membentuk sudut tertentu, maka gaya kolom yang ada antara tiap-tiap muatan itu bisa dihitung dengan persamaan seperti ini, atau total dari gaya yang terjadi pada tiap-tiap muatan itu bisa dihitung dengan persamaan. Mungkin di matematika sudah familiar dengan persamaan ini, persamaan ABC yang bisa kita lihat untuk penggunaannya pada materi ini adalah F sama dengan akar dari, bisa kita ganti ini tiap-tiap muatan tergantung mana posisi yang harus kita hitung. Kemudian kita lihat contoh soal yang sederhana. Contoh soal nomor 1. Dua buah muatan titik A dan B yang jaraknya 3 meter. Dua muatan A dan B terpisah pada jarak 3 meter. Masing-masing muatannya segini, nilainya 4, 10 pangkat min 4, min 1, 10 kali pangkat min 4, dan muatan C berada di antara muatan A dan B. Jaraknya 2 meter dari A dan bermuatan listrik 3 kali 10 pangkat min 5 kolom. Berapa gaya kolom pada muatan C? Jadi yang diketahui, tanyanya adalah berapa gaya pada muatan C. Untuk soal ini gambarnya mungkin seperti ini. Ini muatan A, muatan B, jaraknya 3 meter, dan muatan A
serta C terpisah pada jarak 2 meter, maka sisanya adalah 1 meter. Berarti RA-nya 2 meter dan RB-nya 1 meter. Berapa gaya kolom pada muatan C? Pada muatan C, kalau kita lihat, maka pada muatan C itu terjadi dua interaksi gaya kolom akibat muatan A dan B. Yang pertama, yang muatan A itu bernilai positif, sedangkan bermuatan positif juga pada muatan C. Jadi dua muatan A dan C ini positif, maka terjadi satu gaya kolom yang arahnya ke kanan karena tolak menolak. Gaya yang arah ke kanan milik C ini karena muatan A, atau kalau diberi nama ini adalah FA atau FCA juga boleh dinamakan. Arahnya ke kanan karena ini terjadi gaya tolak menolak. Kemudian yang muatan B ini karena bermuatan negatif, ini muatan positif, maka akan terjadi interaksi gaya tarik menarik antara muatan C dan muatan B. Kenapa dia tarik menarik? Karena ini bermuatan yang tidak jenis. Maka total gaya yang ada pada muatan C itu, kalau kita jumlahkan, bisa dibuat dalam bentuk persamaan vektor sederhana seperti ini. FA plus FB. Kenapa positif? Karena dua-duanya ke arah kanan. Maka penjumlahannya adalah FA tambah FB. Maka kalau kita masukkan nilai-nilai dari FA yang sesuai dengan hukum kolom, QA kali QC dibagi jarak antara A dan C, ditambah untuk FB ini kita ganti dengan persamaan ini, K kali QB kali QC dibagi jarak antara B C kuadrat. Kita masukkan nilai-nilainya, nilai K adalah tetapan, kemudian muatan A kita masukkan, muatan B, kemudian muatan B, muatan C. Dan kalau kita hitung dengan matematika biasa ya, tidak perlu dengan kalkulator, ini diperoleh nilainya adalah 54 Newton. Untuk muatan C mengalami gaya kolom sebesar 54 Newton ke arah kanan. Kenapa ke arah kanan? Karena hasil ini menghasilkan penjumlahan yang positif. Tetapi kalau diketemukan negatif, maka arahnya kita balik ke sebelah kiri. Demikian contoh soal nomor 1, sederhana dan mudah dipahami. Kemudian contoh soal yang berikutnya nomor 2. Dua buah muatan sejenis besarnya 2 kali 10 pangkat min 6 kolom dan 6 kali 10 pangkat min 4 kolom. Jika jaraknya 6 cm, berapa gaya kolom yang dialami oleh kedua muatan? Ini yang diketahui. Pertanyaannya adalah berapa gaya kolom yang dialami oleh dua muatan? Gaya antara muatan 1 dan 2 yang sama-sama positif. Dan mengerjakannya cukup sederhana. Kita langsung gunakan hukum kolom. Persamanya adalah K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Dan nilai K-nya adalah tetapan. Kita masukkan nilai-nilai Q1 dan Q2, dan di R-nya dikuadratin, jangan lupa. Kemudian kita hitung dengan perkalian hingga diperoleh gaya kolom sebesar 3 kali 10 pangkat 3 Newton, atau kalau kita hitung dalam bilangan pecahan lain, ini bisa kita sederhanakan menjadi 3000 Newton ya. Berikutnya contoh soal nomor 3. 3 buah muatan listrik terpisah di pada gambar ini. Muatan A min 5 mikrokolom, kemudian muatan B 10, ini muatan B, muatan C min 12 mikrokolom. Berapa besaran arah gaya listrik pada muatan B ini ya. Nah, untuk menyelesaikan ini, maka gambar dari interaksi muatan yang terjadi untuk muatan B ini, karena ini muatan yang negatif, ini muatan yang positif,
Kemudian yang C muatannya negatif. Untuk muatan B, karena muatan A negatif, maka arahnya ke sebelah kiri karena tarik-menarik. Kemudian untuk ke muatan C, terjadi tarik-menarik, maka muatan B ini juga mengalami gaya kolom yang arahnya ke kanan. Kenapa ke kanan? Karena ini negatif dan ini positif, sehingga gayanya tarik-menarik. Jaraknya antara A dan B 6 dan BC 4 cm. Kemudian kita buat persamaan vektor sederhana bahwa pada muatan B itu gaya kolom yang terjadi adalah sebesar min FBA. Kenapa min? Karena arahnya ke kiri. Nih, arahnya ke kiri, maka kita buat negatif. Dan yang BC arahnya ke kanan, maka dibuat positif. Kemudian kita masukkan hukum kolom untuk gaya yang dialami oleh muatan B dan A. Ini muatan B dan C dimasukkan dan dihitung jumlah perkalian antara muatan-muatan, dan kita peroleh hitungan seperti ini. Dan kalau kita sederhanakan, diperoleh gaya pada muatan B itu, gaya kolom totalnya adalah 55 Newton. Dan hasilnya positif, maka akan diketahui bahwa gaya kolom itu pada muatan B akan menuju ke kanan karena muatan ini bernilai positif. Demikian contoh soal yang ketiga. Dan ini mungkin jadi contoh soal yang sederhana buat kalian. Bisa diulangi lagi untuk beberapa contoh soal yang lain yang mungkin dapat menambah kemampuan kalian untuk mengasah sehingga bisa menguasai kompetensi untuk menentukan interaksi atau gaya kolom pada muatan yang sejenis atau tidak sejenis. Demikian dari saya. Terima kasih atas waktunya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.